Welcome to study. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai stroke. Jadi stroke itu adalah suatu sindrom gangguan otak vokal ataupun global yang terjadi secara mendadak dan lebih dari 24 jam dan penyebabnya tidak lain kecuali dari kelainan vaskuler. Jadi stroke adalah kelainan gangguan aliran darah. Untuk klasifikasi umum, stroke terbagi dua yaitu iskemia dan perdarahan. Oke, dan ini merupakan faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Jadi ada usia, gender, kemudian keturunan ataupun ras. Sedangkan yang bisa dimodifikasi adalah penyakit tekanan darah, penyakit jantung, diabetes mellitus, dan lain-lain. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah stroke perdarahan atau stroke hemorragik. Jadi pembagian dari stroke perdarahan ini ada dua, yaitu yang pertama adalah stroke perdarahan intracerebral atau PIS. Kemudian stroke perdarahan subarachnoid atau disingkat dengan PSA. Yang pertama akan kita bahas yaitu perdarahan intracerebral, di mana penyebabnya adalah hipertensi yang kronis tidak terkontrol. Kemudian untuk letaknya, biasanya hematom terjadi pada ganglia basal, kapsula cisterna, dan talamus. Etiologi dari perdarahan intracerebral ini di mana pada pasien normotensi, perdarahan intracerebral sering terjadi karena adanya angiopati amyloid, yaitu penumpakan suatu protein amyloid pada dinding arteri, leptomening dan kortikal yang ukurannya sangat kecil dan sedang akan menggeser kolagen dan elemen kontraktil sehingga dinding arteri menjadi lemah dan rapuh dan akan dapat terjadi perdarahan spontan. Dan selain itu, penyebab lain dari perdarahan intracerebral yang pertama adalah arteriovenous malformation, di mana letaknya itu kebanyakan terjadi pada ganglia basalis, batang otak, cerebellum, dan daerah subkortikal. Penyebab lain ada tumor, obat amfetamin, kokain, kemudian pengobatan antikoagulan, DIC, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk gejala klinis dari perdarahan intracerebral, yang pertama terjadi secara mendadak, ditandai dengan awalnya sakit kepala, biasanya terjadi setelah menjalani aktivitas, kemudian terjadi penurunan kesadaran dan ada mual muntah. Dan selanjutnya diikuti dengan adanya defisit vokal berupa hemiparesis, afasia, dan gangguan pada gerak bola mata. Nah, ini untuk gambaran dari cerebral sendiri, di mana ada titik-titik letak lesi yang paling dominan pada cerebri. Yang dapat memperberat gejala adalah adanya tekanan intrakranial yang meninggi, sehingga jika terjadi secara hebat akibat hematom dan edema sekitarnya, kemudian akan terjadi herniasi dan akan menekan dari batang otak, dan akhirnya akan terjadi kematian. Nah, selanjutnya adalah perdarahan subarachnoid, di mana perdarahan ini terjadi dalam ruang subarachnoid, biasanya terjadi pada usia lebih dari 50 tahun, dan prevalensi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi untuk gejala dari perdarahan subarachnoid, yang pertama adalah nyeri kepala akut yang hebat atau disebut dengan thunderclap headache, disertai dengan pusing, nyeri orbita, diplopia, dan pandangan kabur. Kemudian ada gejala kekuduk, disertai dengan adanya fotofobia dengan adanya nyeri pinggang bawah. Kemudian ada tanda-tanda defisit neurologi vokal seperti hemiparesis dengan atau tanpa afasia, adanya paresis nervus cranialis seperti oculomotoris abducens, dan pada pemeriksaan endoskopi ditemukan perdarahan subhyaloid retina dan mungkin ada edem papil. Pada tabel sebelah kiri kita dapat diagnosis banding stroke perdarahan atau ini merupakan stroke infarct. Jadi untuk stroke perdarahan biasanya permulaannya sangat akut, sedangkan infark subakut kemudian waktu serangannya sangat aktif, sedangkan pada infark biasanya terjadi pada saat setelah bangun tidur. Sedangkan untuk perdarahan biasanya ada peringatan sebelumnya, kemudian disertai dengan nyeri kepala, muntah, kejang-kejang lebih dominan, kesadaran menurun, biasanya terjadi pada perdarahan, dan ada bradikardi, kemudian perdarahan di retina, papil edem, dan ada tanda kekuduk dan ptosis, dan biasanya pada perdarahan terjadi pada subkortikal, sedangkan pada infark terjadi kortikal atau subkortikal. Nah, pada tabel sebelah kanan ini untuk membedakan letak lesi apakah lesinya itu di kortikal dan subkortikal. Dan selanjutnya pada tabel ini untuk membedakan apakah stroke ini merupakan perdarahan intracerebral atau perdarahan subarachnoid. Jadi untuk perdarahan subarachnoid nyeri kepala lebih dominan, kemudian pada subarachnoid biasanya ada gejala kekuduk, ada Kernik-Brunziski terjadi pada perdarahan subarachnoid, dan gangguan nervus 3 dan 4 terjadi pada subarachnoid. Kemudian untuk kelumpuhannya biasanya intracerebral bersifat hemiplegi, sedangkan subarachnoid bersifat hemiparesis.
Dan biasanya pada perdarahan intracerebral gejala dari hipertensi lebih dominan. Nah, kemudian ada dua skor yang dipakai untuk menentukan apakah ini merupakan stroke perdarahan ataupun stroke infak atau stroke non hemoragi. Jadi yang pertama adalah menggunakan skor Shiraja score dengan rumus sebagai berikut. Kemudian selanjutnya dapat menggunakan dengan Bahrudin score dengan rumus sebagai berikut. Nah, selanjutnya pada kertas ini kita dapat jadikan suatu pegangan untuk pemeriksaan fisik pada kasus neurologi, di mana yang pertama kita harus menilai GCS-nya terlebih dahulu, kemudian kita nilai tanda vital, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan refleks, kemudian kekuatan otot, sensoris dan lain sebagainya. Kemudian kita dapat lakukan pemeriksaan dari nervus cranialis, dan dari hal tersebut kita dapat diagnosis ada 3 diagnosis pada neurologis. Ada diagnosis klinis di mana yang tampak pada pasien, kemudian diagnosis topis di mana gejala yang muncul pada pasien seperti hemiparesis dan lain sebagainya, dan diagnosis etiologi disebabkan karena infak ataupun disebabkan karena perdarahan pada kasus-kasus stroke. Kemudian pada gambar ini kita dapat menentukan volume perdarahan dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali jumlah irisan yang muncul pada CT scan dapat dibagi dengan 2 ataupun 4 tergantung dari aturan dari CT scan-nya. Dan untuk indikasi operasi adalah apabila volume lebih dari 30 cc yang berlokasi pada supratentorial dan lebih dari 3 cc jika terjadi di infratentorial. Nah, pada gambar ini dapat kita lakukan pengukuran, yaitu dengan cara mengukur panjang kali lebar, kemudian dihitung berapa banyak gambaran CT scan yang dapat memunculkan adanya perdarahan, kemudian dibagi menjadi 2 atau 4. Nah, gambar ini untuk mengukur perdarahan yang terdapat di ventrikel dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Untuk rumus lainnya dapat diikuti tabel berikut ini disesuaikan dengan tabelnya. Untuk prinsip penata laksanaan dari stroke, yang pertama adalah mencegah kerusakan otak yang bersifat irreversibel, kemudian mencegah komplikasi, mencegah kecacatan yang lebih berat, dan mencegah serangan ulang. Untuk penanganan dari stroke itu ada 2, yaitu terapi khusus dan terapi umum. Untuk tata laksana umum dengan prinsip 5B, yaitu yang pertama breathe, yaitu dengan menjaga agar fungsi pernafasan dan oksigenasi adekuat terutama pada pasien dengan kesadaran menurun. Yang kedua blood atau darah, yaitu dengan penurunan tekanan darah yang terlalu cepat hingga normotensi pada stroke fase akut itu harus dihindari karena dapat menurunkan dari perfusi ke otak. Jadi obat anti hipertensi ini dapat dipertimbangkan jika tekanan darahnya sudah tinggi, yaitu pada pasien muda sekitar lebih dari 180/110 mm reksa, sedangkan pada pasien tua dengan tekanan darah 210/120 mm reksa. Dan MAP harus tidak lebih dari penurunan 20% dengan rumus MAP, yaitu 2 distol tambah sistol bagi 3. Pada stroke perdarahan, jika tekanan darah sistol lebih dari 200 atau MAP-nya lebih dari 150 ml reksa, maka turunkan tekanan darah secara agresif dengan obat-obatan seperti labetalol, nicardipine, dan diltiazem. Kemudian jika tekanan sistol lebih dari 180 atau MAP-nya lebih dari 130 dan ada bukti peninggian dari TIK, maka turunkan tekanan darah dengan target CPP, yaitu lebih dari 60/80 mm reksa. Jika tekanan sistol lebih dari 180 atau MAP lebih dari 130 dan tidak ada tanda peningkatan TIK, maka turunkan tekanan darah dengan target tekanan darah 160/90 atau MAP-nya 110 mm reksa, dan selanjutnya dimonitor dengan pengukuran tekanan darah setiap 15 menit. Kemudian pada fase akut, tekanan darah tak boleh diturunkan lebih dari 20% sampai 25% dari tekanan darah arteri rata-rata. Bila tekanan sistol kurang dari 180 dan tekanan distolnya kurang dari 105 mm reksa, maka untuk pemberian antihipertensi dapat ditangguhkan terlebih dahulu atau ditunda terlebih dahulu. Kemudian, jika tekanan darah arteri sistol turun dari 90 mm reksa, maka pemberian obat untuk menaikkan tensi, yaitu vasopresor, harus diberikan. Nah, selanjutnya
diberikan cairan. Selanjutnya brain. Jadi yang pertama ada penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran ini dapat dinilai dengan penilaian GCS atau Glasgow Coma Scale dan penilaian dari tanda vital. Berikutnya ada kejang. Jadi kejang ini dapat terjadi pada pasien koma. Biasanya lesinya terdapat lesi kortikal daripada di subkortikal. Nah, penanganan dari kejang ini dengan pemberian diazepam IV karena pada pasien stroke yang dengan gejala kejang dapat mengakibatkan kerusakan neuron dan menyebabkan ketidakstabilan pada pasien yang sudah kritis. Karena itu harus segera diterapi. Sedangkan pada pasien-pasien perdarahan intracerebral, terapi antiepilepsi profilaksis dibutuhkan, yaitu berupa phenytoin dengan dosis titrasi tergantung kadar obat dalam darah. Diberikan selama 1 bulan dan kemudian diturunkan dan dihentikan bila tidak ada kejang selama pengobatan tersebut. Selain menggunakan diazepam IV, dapat juga diberikan terapi lorazepam sebagai pengganti diazepam, diikuti oleh phenytoin. Jadi untuk dosis dari lorazepam adalah 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan, dan diikuti oleh phenytoin loading dose dengan dosis 15 sampai 20 mg per kilogram berat badan. Asam valproat 15 sampai 45 mg kilogram berat badan, atau menggunakan penobarbital yaitu dengan dosis 15 sampai 20 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya penanganan dari peningkatan tekanan intrakranialnya. Jadi ada beberapa cara untuk menurunkan tekanan intrakranial yang meningkat, antara lain yang pertama adalah dengan tirah baring dan kepala ditinggikan 20 sampai 30 derajat, kemudian hipotermi, kemudian dapat dilakukan hiperventilasi dengan ventilasi sehingga tekanan karbon dioksida menjadi 30 sampai 35 mm raksa, dan pemberian manitol 20% 100 ml atau 0,25 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan per kali dalam waktu 15 sampai 30 menit. Jadi pemberiannya sebanyak 4 sampai 6 kali sehari. Kemudian untuk pemberian penanganan pada TIK ini dapat dilakukan secara dini, yaitu intervensi dini dengan cara tadi, yaitu dengan menggunakan manitol. Kemudian dapat juga digunakan diuretik seperti furosemid bolus IV 40 mg yang dapat menurunkan TIK tanpa menurunkan osmolaritas serum. Yang ketiga dengan menggunakan pemakaian steroid, namun hal ini masih diperdebatkan. Nah, selanjutnya adalah manajemen dari suhu tubuh. Jadi suhu tubuh harus dipertahankan dalam keadaan senormal mungkin, yaitu dengan memberikan acetaminophen 650 mg dan dapat dilakukan kompres dingin jika suhunya lebih dari 38,5 derajat Celcius atau febris. Pada pasien febris atau berisiko terjadinya suatu infeksi, maka harus dilakukan dari kultur dan hapusan darah dan diberikan antibiotik. Kemudian jika didapatkan meningitis, maka segera diikuti dengan terapi antibiotik. Kemudian pada pasien intracerebral, perdarahan intracerebral sangat sering terjadi panas dan harus segera diterapi. Peningkatan suhu telah dibuktikan memperburuk dari prognosa pasien stroke. Selanjutnya adalah B. Bowel, yaitu pemberian nutrisi ini harus dimulai pada jika stroke sudah lebih dari 48 jam dan masih belum bisa diberikan nutrisi, maka harus diberikan nutrisi secara enteral. Kemudian bone and body skin, jadi dengan cara mengubah posisi tidur miring kiri dan kanan secara bergantian itu dapat mencegah dari terjadinya dekubitus pada pasien-pasien stroke. Jadi karena tadi kita sudah membahas mengenai dari penanganan umum dari stroke, maka sekarang kita akan membahas mengenai dari penatalaksanaan khusus dari stroke. Yang pertama kita bahas penatalaksanaan khusus perdarahan intracerebral. Jadi terapi pada pasien stroke perdarahan yaitu dapat berupa yang pertama mengatur posisi kepala pasien, osmoterapi, kemudian hiperventilasi, mengontrol peningkatan tekanan darah, mencari dan mengobati penyebab, pemberian neuroprotektor, tindakan pembedahan, dan pencegahan dan penanganan komplikasi sistemik yang menyertai perdarahan intracerebral. Jadi untuk di sini akan membahas neuroprotektor. Jadi neuroprotektor yang dapat digunakan yaitu berupa citicoline 2 kali 1000 mg IV selama 3 hari, dan dilanjutkan dengan oral 2 kali 1000 mg selama 3 minggu. Hal ini dapat melindungi dari neuron sesuai dengan penelitian ICTS atau International Citicoline Trial in Acute Stroke. Sedangkan untuk tata laksana perdarahan subarachnoid dengan prinsip pengobatan adalah sebagai berikut, yaitu menghilangkan simptom, perbaiki penyebab dari perdarahan, dan mencegah komplikasi.
Jadi ada beberapa obat yang dapat dipakai pada kasus-kasus stroke. Yang pertama adalah obat vasospasme, yaitu pemberian nimodipin dimulai dengan dosis 1-2 mg per jam IV pada hari ketiga, atau dengan secara oral yaitu dengan dosis 60 mg setiap 6 jam selama 21 hari. Nah, untuk pemakaian nimodipin oral ini terbukti dapat memperbaiki daya defisit neurologis yang ditimbulkan oleh vasospasme. Kemudian selanjutnya dapat diberikan antifibrinolytik. Jadi obat-obatan antifibrinolytik ini dapat menjaga perdarahan ulang. Obat-obat yang sering dipakai adalah epsilon aminocaproic acid dengan dosis 36 gram per hari, atau asam tarik sama dengan dosis 6-12 gram per hari. Nah, selanjutnya dapat diberikan antihipertensi. Jadi untuk MAP pada pasien stroke yaitu dijaga sekitar 110 mm air raksa atau tekanan darah sistoliknya tidak lebih dari 160 dan tekanan darah distoliknya tidak lebih dari 90 mm air raksa. Nah, obat-obatan antihipertensi diberikan jika tekanan darah sistol lebih dari 160 dan tekanan darah distol lebih dari 90 mm air raksa, atau MAP-nya di atas 130 mm air raksa. Obat antihipertensi yang dapat dipakai adalah berupa obat labetalol secara IV yaitu dengan dosis 0,5-2 mg per menit sampai mencapai maksimum yaitu dengan dosis 20 mg per jam, atau dengan menggunakan esmolol infus dengan dosis 50-200 mg per kilogram per menit. Nah, untuk pemakaian nitroprusid tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan vasodilatasi dan memberikan efek takikardi. Jadi untuk menjaga tekanan darah jangan sampai turun, yaitu jangan sampai tekanan darah itu di bawah 120 mm air raksa karena dapat mengurangi dari perfusi ke otak. Maka harus diberikan dari obat-obatan vasopresor, di mana hal ini untuk melindungi jaringan iskemik penumbra yang mungkin terjadi akibat dari vasospasme tersebut. Kemudian hiponatremi harus dijaga juga. Jadi untuk hiponatremi yang biasanya muncul pada kasus-kasus subarachnoid hemoragi pada 10-34 kasus biasanya terjadi setelah beberapa hari. Nah, untuk mengatasi hiponatremi ini direkomendasikan pemberian natrium. Jika natrium di bawah 120, maka berikan NaCl 0,9% secara IV, yaitu sebanyak 2-3 liter per hari. Jika diperlu, maka dapat diberikan NaCl hipertonik 3%, 50 ml 3 kali sehari, dan pemberian ini diharapkan dapat terkoreksi 0,5-1 mg per liter per jam, dan tidak melebihi 130 mg per liter dalam 48 jam pertama. Kemudian juga beberapa yang menambahkan fludrocortisone dengan dosis 0,4 mg per hari oral atau 0,4 mg dalam 200 ml glukosa 5% secara IV sebanyak 2 kali sehari. Nah, selanjutnya itu untuk penanganan hidrosefalus. Jadi ada beberapa stroke yang dapat menimbulkan hidrosefalus jika sudah mengenai ventricle. Hidrosefalus ini ada dua, yaitu ada yang akut atau disebut dengan obstruksi dan kronik disebut dengan komunikan. Hidrosefalus akut dapat terjadi setelah hari pertama, namun lebih sering dalam 7 hari pertama. Kejadiannya kira-kira 20% dari kasus dan biasanya dianjurkan untuk ventriculostomy. Kemudian jika hidrosefalusnya ini kronik atau komunikan, biasanya terjadi setelah pasien stroke PSA atau perdarahan subarachnoid, maka dilakukan pengaliran cairan cerebrospinal secara temporer atau permanen seperti pemasangan ventriculoperitoneal shunt. Nah, pada lembaran ini sudah saya tampilkan untuk penanganan guideline dari manajemen dari hipertensi pada pasien-pasien stroke. Dapat dilihat sendiri. Jadi untuk penanganan hipertensi pada pasien stroke dapat menggunakan dari guideline ini. Terima kasih. Selamat belajar.